Yang ada di perutmu itu adik laki-laki. Ya, Xiaoyu kita akan punya adik. Keluarga kita di rumah baru pasti akan bahagia selamanya. Siapa yang tidak tahu aturan yang melakukannya? Qingxian! Kalian bahagia selamanya. Lalu aku ini apa? Gila! Kalau kamu sakiti Lily bagaimana? Dia sekarang adalah harta keluarga lu. Qingxian, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Ibu, kenapa kamu datang menambah masalah? Aku kira kalian menyiapkan kejutan ulang tahun untukku. Tak disangka kalian sekeluarga bersembunyi di tempat selingkuhan ini. Bersenang-senang. Sekeluarga sedang gembira ya. Menyebalkan. Aku sudah mengorbankan untuk keluarga ini. Karier desain yang paling kusukai bekerja keras selama 7 tahun. Hasilnya kalian bahkan tidak ingat ulang tahunku. Cukup, anakku bekerja mati-matian mencari uang menghidupimu. Sementara kamu di rumah, malas dan tidak pernah puas. Ibu rumah tangga tak berguna ini. Pantas berulah. Ya, ibu hanya bisa menambah masalah dan tidak berguna. Ayah sendirian mencari uang, betapa sulitnya. Aku tidak berguna. Mingze, kamu juga berpikir begitu? Memangnya tidak? Lily ini lulusan luar negeri yang brilian. Kepala desainer perusahaan dan mengandung cucu laki-lakiku. 100 kali lebih baik darimu. Kak Qingxian, aku dan Kak Mingze saling mencintai dengan tulus. Kabulkanlah kami, anggap saja tidak sia-sia berteman. Jia Lily, kamu tak tahu malu. Qingxian menganggapmu sahabat. Tapi kamu merayu suaminya. Cukup! Jangan berulah di sini. Sepertinya di keluarga ini sudah tidak ada tempat untukku lagi. Kalau begitu, kita cerai saja. Perceraian, kamu yang ajukan duluan. Jangan menyesal. Anak saya tuh bos besar ZI Fashion, sedangkan kamu hanya bisa berkutat di dapur. Setelah bercerai ini, kamu bisa apa? Saya bisa apa? Dulu kalau bukan saya yang mengeluarkan uang dan memanfaatkan koleksi, menyokong ZI Fashion, kalian sekarang mungkin masih tinggal di kolong jembatan. Jangan banyak omong, perjanjian ini sudah lama disiapkan. Cepat tanda tangan dan pergi. Jangan ganggu Lily yang sedang hamil. Mobil, anak, semuanya untukmu, saya untuk keluarga ini. Bekerja keras 7 tahun, akhirnya hanya mendapat akhir seperti ini. Kalau tahu diri, tanda tangan saja. Kamu seorang wanita tua. Bisa apa melawan saya? Baiklah, kalian memang kejam. Qingxian, jangan tanda tangan. Mereka memaksamu. Xiaoyu, ayah dan ibu akan bercerai. Ikut ibu, ya. Aku tidak mau ikut kamu. Aku mau tinggal dengan Bibi Lily di rumah baru. Dia akan belikan aku mainan. Kasih aku main iPad. Kamu cuma bisa maksa aku belajar. Xiaoyu, kamu dulu adalah nyawa setengah ibu. Sudahlah, kalian tak hargai lagi. Shen Qingxian saja. Pengorbanan 7 tahun, anggap saja makan anjing. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Tiada lagi ikatan. Cepat pergi. Jangan muncul lagi. Sayang, kamu baru selesai SPA? Wajahmu terlihat sangat segar. Ternyata, meninggalkan pria brengos memang beda. Kamu bersinar sekali. Wanita harus pandai mencintai diri sendiri, tahu? Ya, mulai sekarang, aku, Shen Qingxian, tidak akan lagi menyenangkan siapapun. Hanya hidup untuk diri sendiri. Tahu saja. Ya, Qingxian, lama tidak bertemu. Adik tingkat, kenapa kamu di sini? Aku sengaja mencarimu. Masalah perceraianmu sudah ku ketahui. Dulu, karyamu, pemandangan indah, mengagumkan semua orang di Paris. Banyak merek besar berebut ingin memilikimu. Tapi demi keluarga, kau tinggalkan kariermu. Sekarang kamu bercerai. Mereka tidak tahu menghargai. Tidak layak kamu sedih. Kakak tingkat, kamu bebas sekarang. Bisakah kau beri aku sebuah kesempatan? Qingxian, sejak tahun pertama kuliah, aku sudah menyukaimu. 8 tahun, kau selalu di hatiku.
mau menikah. King Xian, kali ini aku tidak ingin lagi melewatkanmu. Wah, sangat setia ya King Xian. Cepat terima dia. Maaf ya Huai Yuan, aku baru saja keluar dari sebuah pernikahan yang gagal. Sekarang hanya ingin kembali mengambil karya desain, sementara belum ingin membicarakan perasaan. Aku terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa. Urusan perasaan masih bisa kutunggu. Tapi posisi direktur desain grup, Yuan Zhen, jangan sampai kau tolak. Baik, aku terima. Bagus sekali. 3 hari lagi, di grup Yuan Zhen kami, ada tenda pakaian berskala 10 miliar tepat butuh bantuanmu. Baik, besok aku akan kembali melakukan riset pasar pakaian kelas atas untuk persiapan tender. Baik, jika butuh, hubungi aku kapan saja. Ayah, sepatu putri Elsaku, mana? Aku tidak tahu. Carilah sendiri. Aduh, dulu sebelum berangkat sekolah, ibu selalu mengeluarkan sepatuku dulu. Halo Bibi Lili dan Nenek. Bibi Lili masih tidur, nenek tidak kelihatan. Ya sudah pakai yang ada saja. Jangan, yang ini. Aku mau pakai sepatu putri Elsa. Cepat-cepat, tidak sempat lagi. Aduh. Bu, sudah jam berapa belum masak? Xiaoyu sudah lemas kelaparan. Pinggangku sakit, aku tidak bisa masak aku. Kakak Mingze, jangan salahkan tante. Aku sedang hamil. Aku takut bayi tidak tahan bau asap. Jadi aku juga tidak bisa masak. Sudahlah, aku ajak kalian makan enak di luar. Hore, akhirnya ada makanan. Aku juga ikut, aku tiap hari cuma makan roti sudah sangat lapar mata. Ayo. Wah, jadi malu nih. Tapi bayi mungkin memang ingin makan. Jangan sungkan. Kamu hamil. Harus makan yang enak-enak. Ayo pergi. Mau Vision, baru bercerai. Lihat Mau, baru bercerai. Langsung dikejar-kejar dan dimanja Direktur Xie. Direktur Xie tampan dan kaya. Orang yang mengejarnya, antriannya dari sini sampai Prancis. Kamu yakin tidak mau menikah dengannya? Kian, aku baru saja keluar dari lubang api pernikahan. Aku tidak mau langsung terjun ke yang berikutnya. Hanya desain yang melupakan keahlian yang bisa kendalikan. Laki-laki tidak bisa diandalkan. Baiklah. Direktur Shen kita ambisinya meledak-ledak. Permisi. Tolong ambilkan baju itu untuk saya lihat. Selera Nona Shu bagus sekali. Ini adalah harta karun toko kami. Ini baju perang untuk kembali ke dunia desain. Besok di tender, kelihatan pada semua orang betapa hebatnya direktur yang direktur Xie. Sungguh luar biasa, pesonanya langsung memukau semua orang. Baik. Hey, Lu Xiaoyu, kamu ngapain? Aku menginjaknya, Mama tidak pulang untuk memasak. Aku jadi kelaparan sampai kurus. Astaga, gaun ini sudah tidak bisa dijual lagi. Hubungi walinya, Lu Mingze, minta dia ganti rugi. Aduh sayangku, kamu tidak kaget kan? Xian, apa maksudmu? Kamu sengaja memprovokasinya lagi. Pak, gaun ini harganya 800.000. Dirusak oleh putri Anda, harus diganti sesuai harga. 800.000? Kamu merampok? Baju apa itu? Nah, itulah 800.000. Ini karya desainer internasional. Edisi terbatas, cuma satu. Harganya jelas. wah, berpakaian seksi begini, ingin rujuk dengan Mingze ya? Tahu tidak bisa menyaingi Lili. Jadi, ingin membeli barang untuk memohon pada kami. Tante, jangan bilang begitu. Kak King Xian masih mengingat Kak Mingze. King Xian, akhirnya tahu. Aku lebih baik, kan? Kamu cukup tahu diri, ku beri kesempatan. Cepat bayar uang bajunya pulang. Layani Lili dan cucuku dengan baik. Keluarga Lu ini akan memberimu sesuap nasi pembantu. Siapa yang mau makan nasi basi keluargamu? Tidak tahu malu. Urusan keluarga kami, apa urusanmu? Tutup mulutmu yang busuk. Mulutmu lah yang busuk. Sudah, Kian. Tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Ikuti aturannya. Dengar tidak? Ikuti aturan. Mana mungkin kami tidak bayar? Bawakan yang termahal di toko kalian. Shen King Xian, kamu tidak keberatan kan? Tidak, silakan. Bawakan mantel bulu cerpelai itu untukku. Dan tas kulit buaya itu juga. Serta shell sutra itu. Bawa semuanya untuk... Aku mau sepatu kristal itu. Bu, ini terlalu mahal.
Sepatu ini milikku. Aku mau pakai sekarang. Sakit sekali kakiku. Benar-benar warnanya cocok denganku kan? Ambil beberapa lagi. Manajer, mereka belum membayar, tapi labelnya sudah dilepas. Beritahu semua orang. Awasi mereka ketat, siapkan orang. Baik. Bu, pegang ini. Sangat cantik. Rok Kasmir ini lembut sekali rasanya, Kak Mingze. Ini pasti sangat cocok untuk bayi. Manajer, semua yang ada di tokomu, semua warna dan ukuran, ambil satu, meskipun sudah besar. Juga bisa dipakai. Aku tidak akan menyusahkanmu dan bayi. Mingze, si sialan itu, dia tidak akan kabur, kan? Tenang, dia dan Sukian Kian pasti pergi membayar. Ayo. Ini yang paling cantik kan? Ayo. Tolong tunggu sebentar. Silakan bayar untuk barang yang kalian beli. Kami sudah bayar. Tuh, perempuan tadi. Dia janji akan membayar. Ini salah paham. Dia mantan istriku. Dia akan segera datang untuk membayar. Tunggu sebentar. King Xian, kamu tidak akan benar-benar mau jadi orang bodoh yang membayar ini kan? Nonton pertunjukan. Ngapain beli tiket sendiri? Beberapa orang, tolong bayar dulu. Kalau tidak, kami akan segera melapor ke polisi. Shen King Xian, cepat ke sini bayar. Ada apa? Shen Qingxian, kamu pergi kemana saja? Kerjanya lambat, bikin kami dituduh maling. Ibu jahat, aku benci kamu. Aku mau Tante Lili. Kak Mingze, perutku agak tidak enak. Bayinya sepertinya ketakutan. Kamu menakuti cucu, aku laporkan. Bikin tokonya bangkrut. Shen King Xian, kamu dengar tidak? Lili sakit. Cepat bayar. Tagihanku sudah dibayar tadi. Tapi tagihan beberapa orang ini belum dibayar. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Mengapa harus membayar untuk mereka? King Xian, maksudmu apa? Aku suamimu. Mantan suami, perlu aku tempelkan surat cerai di wajahmu? Tadi kamu bilang, semua barang di sini boleh kami pilih. Kamu melanggar janji. Iya, bukankah kamu ingin meminta maaf kami? Baru datang membawa hadiah. Sekarang masih pura-pura apa lagi? Tante, imajinasi kalian terlalu berlebihan. Dari awal sampai akhir, kapan aku bilang akan membayar untuk kalian? Shen King Xian, kamu menjebak kami. Jebakan? Putrimu rusak pakaian, kalian saja buka produk. Apa hubungannya denganku? Xiaoyu putrimu, dia yang berbuat salah. Kamu yang bertanggung. Tolong kamu sadar, hak asuh ada di tanganmu. Hitam di atas putih. Secara hukum, aku tak punya wajib seperti saya. Aku benci kamu. Bibi Lili lebih baik darimu. 1000 kali lipat. Baiklah, baiklah. Semoga belanja kalian menyenangkan. Berdiri. Dasar wanita jahat, berani menjebak kami, ku bacok kau. Ayo. Dia memukulku, si perempuan kasar ini memukul nenek tua ini. Cepat, tolonglah. Kamu si perempuan kasar, beraninya memukul ibuku. Tamu ini untukmu yang buta. Tamu ini untukmu yang mulutmu kotor. Tamu ini untukmu yang suka main tangan. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyentuh lagi, aku akan langsung memanggil orang. Akan kusuruh tangkap kalian semua. Bagus dipukul. Orang seperti ini pantas diberi pelajaran. Ayo King Xian. Kak Mingze, kamu tidak apa-apa? Kak King Xian galak sekali. Perutku sakit sekali, bayi dalam kandunganku ketakutan. Merusak barang, berusaha merampok. Ini cukup untuk membuat kalian tinggal di dalam penjara untuk sementara waktu. Panggil, jangan biarkan ambil barang pun. Jangan panggil orang. Ku mohon manajer. Ini tidak kami ambil. Kami kembalikan. Kami kembali saja, bisa tidak? Semua label harga barang sudah rusak. Sudah mempengaruhi penjualan ulang. Tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Kalau begitu kami beli. Hitunglah total harganya. Totalnya 1.860.000 yuan. Lebih dari 1 juta. Kalian ini memeras. Gaun haute couture yang rusak 800.000. Mantel bulu cerpelai 500.000. Tas kulit buaya 300.000. Ditambah barang-barang lainnya 26.000. Baik. Kami mengaku kalah, Bu. Cepat bayar. Mana ada aku punya uang sebanyak itu? Uangku sudah habis kalah main mahjong. Bukannya dulu selalu. Itu semua pakai uang Shen King Xian, uang yang kamu beri sedikit itu. Bisa buat apa? Kamu saja yang bayar. Lili, kamu? Kakak Mingze, kamu tahu, uangku semua ditabung berjangka untuk masa depan bayi nanti. Bayar atau tidak? Kalau tidak bayar, kami akan panggil orang sekarang. Jangan coba-coba lari. Aku bayar.
Uangku habis semuanya. Ini semua gara-gara Shen Qingxian, si pembawa sial itu. Kakak Mingze, uang segini. Dengan kemampuanmu, pasti cepat kembali lagi. Ya, bukankah itu si janda yang tidak diinginkan siapa-siapa? Dipakai seseksi apapun, dia tetap barang bekas. Siapa lagi yang akan menghargaimu? Terimalah takdirmu. Setelah meninggalkan keluarga lu, seumur hidup tidak akan ada orang yang mau kamu lagi. Siapa bilang Qingxian tidak ada yang mau? Qingxian, jangan takut. Ada aku di sini. Aku akan selalu menjagamu. Siapa berani menyentuh wanitaku? Apakah ingin mati? Direktur Xie membawa uang tunai 10 miliar melamar Nona Shen Qingxian. Direktur Xie membawa emas 10 miliar melamar Nona Shen Qingxian. Direktur Xie membawa perhiasan senilai 10 miliar untuk meminang Nyonya Shen Qingxian. Direktur Xie membawa sertifikat kepemilikan 100 villa untuk meminang Nyonya Shen Qingxian. Qingxian. Terakhir kali, terlalu terburu-buru. Persiapannya kurang matang. Sekarang, maukah kau menikah denganku? Silakan kamu bangkit dahulu. Yang terjadi ini, dia Shen Qingxian hanyalah wanita yang dibuang oleh keluarga lu kami. Siapa yang buta akan menikahinya? Kamu siapa? Berlagak seperti bos yang otoriter di sini. Kamu tidak pantas tahu identitasku. Berhenti berakting. Semua ini adalah aktor yang kamu sewa, kan? Rob ini hanya bisa menipu orang bodoh. Jangan sentuh aku. Aku sedang hamil. Percaya tidak? Aku akan pura-pura jatuh dan menuduhmu. Shen Qingxian, jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Kamu hanya ingin menarik perhatian Kak Mingze. Menyewa orang-orang ini untuk berakting di sini saja? Shen Qingxian, kau sungguh tak tahu malu. Kau pikir aku masih akan tertipu olehmu? Hanya mencari pria tampan untuk berakting, berlutut dan melamar, memainkan drama bos otoriter, jatuh cinta padaku yang sudah bercerai. Ingin membuatku menyesal agar kau kembali ke keluarga lu. Mimpi, kau jangan harap. Yo, jangan harap. Aku muntah. Sepanjang hidup, jangan harap. Shen Qingxian, sepanjang hidupmu hanya pantas diinjak-injak olehku menjadi anjing peking yang mengimbaskan ekor, memohon belas kasihan. Ingatlah, perbuatan kalian hari ini akan segera membuat kalian membayar harga yang mahal. Sudah cukup. Kamu aktor busuk. Suka sekali berakting. Aku bayar 10 kali lipat. Sekarang berlutut dan tirukan suara anjing. Uangnya langsung aku transfer. Jangan loncat! Kecanduan berakting ya? Pikir tidak ada yang bisa mengatasi kalian? Nah, jangan buang waktu dengan mereka. Jangan sampai mengganggu waktu istirahat dan kehamilan Lily. Langsung saja suruh orang usir. Para pemain ini keluar. Ibu benar. Kehamilan Lily yang paling penting. Halo, Manager Liu. Ada orang yang buat onar di tempatmu. Mengelabui orang. Dan ada juga yang mengganggu wanita hamil. Cepat kau datang urus ini. Dengar, bahkan jika manajer Mal datang, ia pasti akan membungkuk hormat pada Kak Mingze. Oh, benarkah? Siapa yang berani buat onar di mal kami? Manajer Liu, itu mereka. Para pemain yang diundang wanita ini bahkan berani mengganggu saya yang sedang hamil. Direktur Xie. Direktur Xie? Direktur Xie? Direktur Xie Liu. Jangan percaya mereka. Mereka disewa oleh Shen Qingxian, sekelompok aktor saja. Diam kau perempuan ini. Direktur Xie adalah Pak Yuan Jia. Seluruh mal miliknya. Keluargamu lah penipu ulung. Dasar tak tahu diri. Berani menghina Xie. Manager Liu, kau menipuku. Xie Huayuan adalah ketua Dewan Direksi Grup Yuan Jia. Dia orang terkaya di kota. Pria tampan ini. Mana mungkin? Benar juga. Orang terkaya di kota, mana mungkin tertarik pada barang bekas ini? Aku tidak percaya. Iya ya. Manajer Liu, pasti kau salah orang. Shen Qingxian itu cuma istri buangan keluarga lu kami. Mana mungkin Direktur Xie tertarik padanya? Benar. Seisi rumah tak punya otak. Kau berani menghina kami? Mengusik keluarga lu? Akan kuselitkan hidupmu. Kau. Sudahlah, jangan pulang-pulang kata dengan mereka. Qingxian, apa kamu merasa berisik? Aku usir mereka keluar. Wah, dapat pujian sedikit, langsung merasa diri bos besar. Lihat dulu diri sendiri. Mau mengusir kami? Berisik. Bawa pergi mereka yang membuat keributan ini. Tarik semua mereka daftar hitam mal. Jangan biarkan mereka menginjakkan kaki di mal ini lagi. Bawa pergi. Hei, aku ini hamil. Jangan sentuh aku. Kurang ajar.
Aku ini Lu Mingze, Presiden Zai Fushi. Benda hina. Pergi, berani-beraninya mengganggu keluarga lu. Pergi. King Xian, aku masih menunggu jawabanmu. Huayuan, terima kasih. Tapi tolong rapikan dulu barang-barang ini. Masalah perasaan kita kesampingkan dulu. Untuk tender besok, aku masih harus mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Oke, aku suka sekali caramu yang sangat berdedikasi pada karya. Oh ya, untuk tender besok, undangan elektronik untuk Jia Paro, apakah perlu dibatalkan? Tidak perlu. Ikuti saja prosedurnya. Baiklah, kamu istirahat lebih awal. Besok, tunjukkan bakatmu dan taklukkan semua orang di sana. Kartu VIP ini, kamu simpan. Bisa digunakan di mana saja di Wanja. Baiklah, terima kasih. Ayo pergi. Mungkinkah pria itu? Benarkah dia? Direktur Xie dari grup Yuan Jian? Orang terkaya di kota ini ternyata melamar Shen Qingxian. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Mereka pasti aktor yang disewa Shen Qingxian bekerja sama untuk menipu kita. Tapi kenapa manajer Liu begitu hormat padanya? Pasti Shen Qingxian menggoda manajer Liu. Mereka berdua bekerja sama untuk berakting dan mencari perhatian. Ya, tipu muslihat ini sangat menjijikkan. Dia pikir kita bodoh? Ini pesan dari grup Yuan Jian. Ini undangan tender 10 miliar. Sudah lama aku memohon. Ternyata berhasil. Besok, Direktur Xie akan hadir secara langsung. Ini undangan resmi yang diverifikasi. Tidak palsu. Besok, kita akan memenangkan proyek besar 10 miliar ini. Kita juga harus menemukan Tuan Xie yang asli dan melaporkan pasangan penipu ini. Biar mereka masuk penjara. Aduh, Lili, kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga lu. Setelah berhubungan dengan Tuan Xie yang asli, kita langsung akan melesat ke puncak. Aduh. Shen Qingxian, jangan kira hari ini kamu sudah mengusirku keluar. Nanti di acara tender, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Besok adalah hari kebangkitan kita. Dapatkan proyek bongkar penipuan. Nanti buat pasangan ini jatuh dan hancur. Hahaha, ayo pergi. Mingze, semuanya orang-orang top. Setelah proyek kita dapatkan, kita akan masuk ke lingkaran atas. Ini baru kalangan atas sejati. Wanita seperti Shen Qingxian itu, dia cuma pantas menyewa aktor untuk menipu dirinya sendiri. Seumur hidup, dia tidak akan bisa masuk. Orang itu seperti ibu. Ayah, orang itu seperti mama. Shen Qingxian, kekasihmu yang aktor itu ya? tidak datang menemanimu untuk pamer-pamer lagi. Oh, jangan-jangan tidak bisa bayar biaya aktor. Jadi kabur? Masih ingin mengganggu keluarga lu, keluarga kaya, ya? Keluarga lu bisa seperti hari ini? Semua berkat desain dan koneksiku dulu. Apa itu keluarga kaya? Kakak Qingxian, jangan dipaksakan lagi. Kemarin akting belum cukup. Hari ini datang ke grup Yuan Jian untuk terus berakting. Shen Qingxian, kamu harus menghabiskan hidupmu dalam penipuan seperti ini. Setelah meninggalkan keluarga Lu, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menipu? Sekarang berlutut dan sujud meminta maaf padaku. Aku bisa berbelas kasihan, mengizinkanmu kembali sebagai asisten rumah tangga. Aku jamin kamu punya makanan. Mama itu penipu besar, penipu akan mati di sambar peti. Urusanku tidak perlu kalian pusingkan. Sebaliknya, apakah kalian ingin menebak mengapa aku bisa membuka pintu putar ini yang khusus untuk pejabat tinggi? Dari mana lagi? Curilah. Ayo semua, lihat. Ada orang pakai kartu curian ingin menyusup ke acara tender. Karena kalian begitu yakin, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku bisa membukanya dengan kartu ini, maka kalian yang berpenampilan rapi ini harus menggonggong 3 kali di depan umum di sini. Jika aku tidak bisa membukanya, kamu yang berlutut. Beri kami masing-masing 3 kali hormat dengan kepala membentur lantai. Lalu jilat sepatu kami masing-masing sampai bersih. Baik, sepakat.
Jangan-jangan dia benar-benar berhasil membukanya. Tidak bisa masuk. Pasti tidak bisa masuk. Gagal menggesek kartu. Aduh. Shen Qingshan, omong kosongmu meledak. Dirimu sendiri, Kak. Yui. Kak Jingxian, bukannya katamu kartu ini bisa dipakai? Kok nggak bisa? Kartu curian ini nggak berfungsi ya? Kartunya bermasalah. Sudah begini masih keras kepala. Menurutku, kamu cuman sok-sok kan? Shen Qingshan, jadi orang harus sadar diri. Jangan masuk paksa lingkaran bukanmu. Akhirnya cuma akan menyusahkan diri sendiri. Kak Jingxian sudah jadi ibu, harusnya lebih dewasa. Jangan sok kaya, kasih contoh buruk ke anak. Sekarang, kalah ya terima. Sujud, ketuk kepala, jilat sepatu, cepat. Jangan main curang, hari ini kalau kamu tidak menjilat semua sepatu kami sampai bersih. Kamu jangan harap bisa pergi. Mama ingkar janji. Memalukan sekali. Halo. Oh, baik. Tahu. Kartu super. Tadi, siapa yang teriak kalah ya terima? Sekarang penuhi janji taruhan, mulai pertunjukan kalian. Tirukan. Gonggongan anjing. Kamu cuma istri yang dibuang keluarga lu kami. Kamu sombong apa di sini? Aduh, sok penting banget. Iya, kamu cuma bawa kartu curian. Kalau mau bohongi kami untuk menggonggong, jangan mimpi. Ya, lamaran dulu itu cuma akting. Dia sama sekali tidak kenal Direktur Xie. Dia cuma ingin anak saya kembali. Dan terus bergantung pada keluarga lu. Sepertinya Qingshan masih belum bisa melupakan aku. Aku tidak tertarik berurusan dengan kalian. Kamu sendiri biasa mencuri, lalu mengira semua orang sama. Taruhan itu kalian yang setujui sendiri. Sekarang jangan berniat mengingkarinya. Kamu seorang pencuri, apa hakmu menyuruh kami? Ibu jahat, jangan ganggu Tante Lili. Tante Lili yang terbaik. Baiklah, acara teater juga akan segera dimulai. Aku tidak punya waktu melihat kalian berakting. Oh ya, ingat untuk menepati taruhannya. Aku biarin kamu bangga, nanti naik. Membongkar identitasmu, lihat bagaimana kamu berpura-pura. Di lantai bawah, mereka tidak menyulitkanmu, kan? Mereka hanya datang untuk menertawakanku, sekaligus menjilat grup vision yang jauh lebih besar. Tidak enak, badan? Tidak apa-apa, penyakit lama. Kamu istirahat dulu. Urusan tender serahkan sepenuhnya padamu. Darurat, aku keluar bentar. Hei, urusan apa yang lebih penting dari tender 10 miliar? Sangat penting. Nanti kamu akan tahu. Mama, gimana paman jahat yang main sandiwara itu? Apakah dia sudah meninggalkan? Apa hubungannya denganmu? Cari ayahmu saja. Mama, cepat pulang masak. Aku mau makan iga asam manis. Aku mau mama temani nulis PR, nanti gagal. Guru akan marah saya. Bukan kamu bilang Lili terbaik? Kenapa kamu tidak minta dia melakukan semua ini? Tante Lili sedang hamil adik laki-laki. Tidak boleh lelah. Kamu masih ibu kandungku. Ini memang kewajibanmu. Sikapmu yang merasa wajar ini sungguh waris sifat ayahmu. Mama memujiku pintar seperti ayah. Sama seperti dia menganggap pengorbanan orang lain sebagai hal yang wajar. Mama, kamu berani bilang pada putrimu? Sejak kamu memilih berdiri di pihak mereka, aku sudah bukan mamamu lagi. Keluar. Mama jahat. Demi laki-laki lain. Sampai anak kandung sendiri pun tidak mau.
Kembali. Wanita kecil itu mengganggu cucuku lagi, wanita. Hanya tahu membuat anak menangis. Kenapa? Kalian mau belajar menggonggong di sini? Kau, pencuri kecil. Mencuri kartu orang masuk kantor direktur. Pukul ibu hamil anak. Mingze, panggil polisi. Saya akan hubungi polisi. Tangkapmu. Lihat sombongnya. Lumingze dari Zefushi. Tunggu sebentar, lelang akan segera dimulai. Kalian yang presentasi pertama. Nah, ini grup Vision. Mereka aktif dekat kita, Mingze. Pertama presentasi adalah penting. Harus ambil kesempatan ini. Tenang, aku tahu. Lihat itu, baru ini namanya perlakuan tamu VIP sejati. Bukan seperti orang itu, pakai kartu curi, Menyusup tanpa izin? Sungguh malu. Shen Qingxian, kamu pikir halangi kantor direktur untuk minta maaf? Bisa kembali ke dunia desain? Mimpi. Dia desainer zaman lama. Bahkan tidak layak mengikat tali sepatu direktur. Cukup, Tuan Lu. Lelang akan segera dimulai. Lambat berarti keluar langsung. Kami akan segera ke sana, ayo. Wanita, lihat nanti bagaimana aku menghadapimu. Tunggu, siapa lawan siapa? Shen Qingxian, kamu selalu ikut. Mengejar pria sampai ke lelang. Sungguh tidak berguna. Jangan sok penting. Aku datang untuk mengikuti lelang. seorang ibu rumah tangga yang hanya cuci dan masak, layak ikut lelang? Aku akan segera bersama grup Vision, Shen Qingxian. Jangan mempermalukan diri di sini, mencoreng nama keluarga lu. Keluarga lu masih punya nama baik. Kalian semua sama buruknya. Merencanakan harta milikku atau membawa selingkuhan. Keterlaluan masuk ke rumah orang. Shen Qingxian, jangan keterlaluan. Aku kelewatan. Lebih, tak seperti kalian. Jijik. Kamu, Ribut apa lagi? Tender akan segera dimulai. Tak mau ikut, minggir. Manajer Lee benar. Kami yang kurang sopan. Para tamu terhormat, selamat datang di Vision Group. Pada acara tender proyek Oriental Charm, mari kita sambut Ibu Shen Qingxian dari Vision Group. Sekarang mari kita sambut Ibu Shen Qingxian dari Grup Vision. Nona Shen benar-benar direktur grup Vision. Auranya luar biasa. Apakah dia desainer legendaris 8 tahun lalu yang memukau pekan mode Paris dengan Jing Xiu Shanhe? Bukankah dia sudah pensiun? Kenapa kembali lagi? Katanya, Direktur Xie setia menunggu kakak kelasnya selama 8 tahun. Baru-baru ini melamanya dengan mahal. Ini cinta intelektual papan atas seru sekali. Tidak mungkin. Manajer Lee, maaf lancang. Saya ingin melaporkan. Wanita ini, mustahil, adalah direktur apapun. Kalian semua ditipunya. Dia palsu. Apa yang kau omongkan? Saya mantan suami Shen Qingxian. Saya yang paling tahu dirinya. Dia cuma seorang desainer yang sudah ketinggalan zaman, hanya bisa mencuci, masak, mengasuh anak, selain melayani orang. Tidak mengerti apa-apa. Orang seperti dia pantas jadi direktur. Benar. Seorang ibu rumah tangga yang kusam, orang berani menyamar sebagai desainer legendaris, direktur, bohong belaka. Kalau jadi, harusnya desainer lulusan luar negeri seperti saya ngau. Seorang wanita yang dicampakkan tak berhak berkeliaran. Benar kan? Lily ini 100 kali lebih hebat darinya. Ditinjau dari status dan kemampuan. Jauh meninggalkannya beberapa blok. Tante Lily yang terbaik. Ibu adalah pembohong besar. Dia adalah seorang pembohong tulen. Cepat usir dia. Jangan kotori. Lelang tender Grup Vision. Siapa yang berani? King, sakit? Ini obat, tempel, dokter hebat. Tempelkan ini, pasti sakitnya hilang. Terima kasih. Kamu lagi, Shen Qingxian. Tak tahu malu. Selalu cari pria hidung belang yang sama untuk main sandiwara cinta. Kami sudah muak melihatnya. Bawa pacar ini pura-pura tetap percuma. Hei, Shen Qingxian, ingat baik-baik. Kamu selamanya adalah istri buangan yang kami tendang keluar. Tak harap bangkit selamanya. Manajer Lee, ini penipu yang palsu di Rut. Cepat panggil polisi tangkap dua penipu. Biar mereka mendekam di penjara selamanya. Penipu, ibunya penipu besar. Dasar aktor busuk, berani pukulku. Memukulmu perlu pilih hari khusus. Bodoh. Hidup bos. Berani lancang di depan Pak Xie. Direktur utama Xie? Mana mungkin dia direktur Xie? Dia penipu. Kamu anjing lihat. Dialah direktur utama kami. Xie Huayuan dari Grup Vision Jauh. Dia benar-benar Xie Huayuan. Bagaimana mungkin? Dia direktur utama. Kalau begitu Shen Qingxian adalah direktur? Tidak mungkin. Shen Qingxian menyuruhnya main sandiwara. Dia penipu. Ayo, seret mereka keluar. Mulai hari ini,
Grup Vision Jauh dan mitra berusaha boikot penuh. Zai Garments. Aduh, Direktur Xie, Anda orang besar berhati lapang. Maafkan saya kali ini. Anda besar, maafkan kesalahan. Kasih kesempatan lagi. Kamu dapat kesempatan ganggu King Xian. King Xian, mohon biar dia beri saya kesempatan. Apapun aku lakukan. Mengyau seperti anjing pun bisa. Wei Yuan, aku tidak ingin melihat mereka. Terserah kamu. Salat mereka keluar untukku. Agar tidak mengotori lantai di sini. King Xian, berikan aku kesempatan lagi King Xian. Aku salah King Xian. Wei Yuan, kamu meninggalkan rapat tender hanya untuk carikan plester obat Tre. Kenapa? Marah aku bolos lagi. Maaf. Aku datang terlambat, membuatmu menderita begitu banyak di depan banyak orang. Aku hanya tidak tahan melihatmu mengerutkan kening. Apalagi melihat orang lain menyakitimu. Wei Yuan, aku belum bisa memberimu kesempurnaan yang kau inginkan. Kamu, jangan buang-buang waktumu lagi padaku. King Xian, kamu di sini sudah cukup. Aku akan jadi pecintamu terkuat. Saat kamu belum siap, aku tidak lebih batas. Baiklah, Kalau begitu, maukah kamu menerima lamaranku? beri aku waktu lagi untuk memikirkannya. Sekarang sambut Ibu Shen King Xian dari grup Yuan Jian. Kasih kesempatan kamu ganggu King Xian terus. King Xian. Shen King Xian, dia cuma seorang direktur desain. Pekerja biasa. Wu Mingzi dan Lu Xiaoyu, bukankah mereka masih mengelilingiku? Tunggu sampai aku dapat proyek baru. Kayak besar, pasti ku jadikanmu injak, membuatmu berlutut dan memohon ampun. Mingzi, kenapa belum tidur? Sudah larut begini. Tidak larut. Belum tidur. Sedang memikirkan urusan perusahaan. Jangan khawatir tentang hal hari ini. Banyak sekali proyek di dunia ini. Aku tidak percaya. Tanpa grup Yanjian, perusahaan pakaian Zei kita tidak bisa bertahan. Tunggu besok, aku akan cari koneksi baru, cari proyek baru. Kita pasti bisa menjadi kaya raya. Jangan sedih. Ayo kita bersantai dengan baik. Hari ini, aku akan menghiburmu dengan baik. Xiaoyu, jangan takut, tante bantu membalut lukamu. Ini bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa berdarah? Xiaoyu sedang bermain dengan gunting desain lili. Tangannya terluka. Barang berbahaya seperti ini. Bagaimana bisa ditaruh sembarangan? Aku sibuk dengan proyek baru, lupa menyimpannya. Aku juga tidak menyangka Xiaoyu datang ke sini bermain gunting. Sama sekali tidak memikirkan kemungkinan itu. Xiaoyu tidak apa-apa, Bu. Lily tidak melihatnya, ya sudah. Kenapa kamu juga tidak mengawasi? Dulu, Shen King Xian yang selalu mengawasi, siapa sangka bisa terjadi hal ini. Aduh, cepat balu. Aku tidak bisa. Cepat panggil dokter keluarga. Baik. Cepat, Xiaoyu. Xiaoyu tidak apa-apa. Xiaoyu jangan takut, dokter akan segera datang. Lukanya dalam, sedikit lagi kena tendon. Tangannya bisa cacat. Bagaimana kalian menjaga anak? Dokter, seberapa parah keadaannya? Untungnya tidak mengenai bagian vital, tapi kehilangan banyak darah. 24 jam depan harus ada yang rawat. Jika ada apa-apa, segera panggil saya. Baik, akan saya laku. Aku mau mama. Tanganku masih sakit. Xiaoyu, Pak di sini. Tak sakit ya? Kamu teriak-teriak apa sih? Mamamu tak punya hati, sudah tinggalkanmu. Sekarang Anda perlu istirahat total. Orang tua perlu merawat dengan sungguh-sungguh. Lebih baik ibunya ada. Aku akan menghubunginya. King Xian, tangan Xiaoyu terluka, terus nyeri. Kamu ada waktu untuk pulang melihatnya? Aku malah diblokir. Bagaimana dengan Lily? Dia bilang mau menemui klien penting. Aku juga mau keluar. Teman-teman ini sudah janjian, mau main mahjong. Bu, cucumu sudah seperti itu. Kamu masih sempat main mahjong? Sejak Shen King Xian yang tak punya hati itu kabur, sampai sekarang sudah 10,5 bulan. Hari mana aku tidak menjaga Xiaoyu? Teman-teman lama jarang berkumpul lengkap. Aku mau istirahat sebentar. Kenapa? Bu, sudah saatnya begini. Kamu harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak. Tangan cucumu hampir rusak. Sekarang sedang butuh orang untuk merawatnya. Kalau begitu kamu panggil Shen King Xian kembali. Bukankah kamu baru saja menghubunginya? Dia memblokir semua nomorku. Sama sekali tidak bisa dihubungi. Shen King Xian yang baik ya. Dia masih berani bersikap sok. Wanita yang bahkan tidak bisa menjaga suaminya, sekarang malah tidak peduli anaknya lah. Bu, bagaimanapun juga, Xiaoyu adalah cucu kandungmu. Xiaoyu dari kecil sampai besar selalu diurus oleh Shen King Xian.
Kenapa? Kalian berdua cerai. Dia lepas tangan dan bersenang-senang. Lalu malah menyuruh tulang tua sepertiku mengurusnya untukmu seumur hidup. Bu, tolong jaga dia beberapa hari lagi. Kamu seorang pria, kamu harus tegas. Pergi tangkap Shen Qingxian dan bawa dia kembali. Suruh dia jalankan kewajiban sebagai ibu. Aku sudah tua, tidak kuat lagi mengurus. Apa kurang satu pemain? Aduh, baiklah. Aku segera sampai. Aku sibuk dulu, lain kali. Jangan selalu mengandalkan aku untuk segala hal. Nenek, jangan pergi. Nenek, jangan pergi. Qingxian, ternyata merawat anak itu sangat sulit. Nenek. Ayah, kapan ibu pulang? Tanganku masih sakit. Bukankah ayah bilang ibu tidak akan tahan tinggal jauh darimu selama beberapa hari? Ada apa, Xiaoyu? Rindu ibu? Ya, andai saja ibu ada di sini. Dulu setiap aku terluka, ibu selalu meniup lukaku dan bilang, ditiup nanti tidak sakit. Dia hanya tidak suka aku mengulur-ulur waktu saat mengerjakan PR. Sebenarnya dia yang paling menyayangiku. Kalau gitu, apakah Bibi Lili tidak menyayangimu? Bukankah dia selalu membelikanmu mainan favoritmu? Dia hanya membelikanku barang. Aku boleh melakukan apa saja yang kuinginkan. Membuatku senang itu mudah baginya, tapi sebenarnya dia sama sekali tidak bisa merawatku. Bukankah kamu selalu bilang Bibi Lili yang terbaik? Ya, itu dulu. Sekarang aku tahu betapa baiknya ibu. Ayah, apakah kita yang membuat ibu pergi? Akankah ibu kembali? Tenang saja, setelah luka di tangan Xiaoyu sembuh, ibu akan kembali. Halo Lili, tangan Xiaoyu terluka. Dia terus-terusan ingin bertemu denganmu. Kapan kamu pulang? Aku tiba-tiba ingat, hari ini aku sudah janji dengan dokter spesialis. Jadi, aku tidak pulang dulu. Pemeriksaan kehamilan. Kalau begitu, bisakah kita ganti harinya? Wah, tidak bisa. Susah sekali dapat janji dengan dokter spesialis. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Sudah dulu ya. Aku tutup telepon. Kapan kita bisa tidak perlu sembunyi-sembunyi seperti ini? Tunggu sampai aku mendapatkan. Dengan uang terakhir Lu Mingze ini, kita akan pergi jauh. Ayah, kenapa denganmu, ayah? Nak. Precious, nak, kamu tidak apa-apa, nak. Nak, kamu tidak apa-apa ya. Jangan panik. Mungkin akhir-akhir ini kurang istirahat. Terlalu lelah. Nah, ini semua salah ibu. Ibu tidak seharusnya meninggalkan kalian. Ibu pikir Shen Qingxuan dia akan datang untuk... Ibu sudah menghubungi King Xuan? Cih, si pembawa sial itu, dia sudah memblokir semua kontak ibu. Orang seperti dia yang sudah naik pangkat, sumber balik muka tidak kenal orang lagi. Dia tidak akan mati dengan baik. Ibu, bisa tidak ibu sedikit bicara? Tidak bisa. Dia berani berbuat tapi tidak berani dibilang. Ibu, kapan ibu selesai? Kalau bukan karena ibu yang seharian ikut campur, aku bisa bercerai dengan King Xuan. Aku yang ikut campur, kesalahan yang kamu lakukan itu, masih berani kamu katakan? Kamu dan Jia Lili, masalah-masalah kotor itu, rumah, anak, siapa yang bisa tahan? Siapa? Halo, ada masalah besar. Bencana. Oleh apa? Apa yang terjadi? Lebih dari setengah perusahaan rekanan, semuanya ingin menghentikan kerjasama dengan kita. Mana mungkin? Perusahaan-perusahaan ini sudah bekerja sama dengan kita bertahun-tahun. Sudah kontrak. Mereka gila. Mereka bilang, meski harus bayar denda ke pengadilan, juga harus segera hentikan kerjasama. Bahkan mengancam akan memasukkan keluarga Lu ke daftar hitam kerjasama. Tidak akan pernah bekerja sama lagi dalam hidup ini. Mulai hari ini, Group Vision dan semua perusahaan mitranya akan memblokir total merek pakaian Zei. Xie Huayuan, kamu benar-benar ingin memojokkan saya. Tidak takut saya akan melawan mati-matian denganmu? Xie Huayuan. Xie Huayuan yang mana? Apa? Bukan Xie Huayuan yang mengeluarkan perintah blokir? Sama sekali bukan. Saya mendengar langsung dari beberapa bos. Awalnya mereka bekerja sama dengan kita hanya karena menghormati manajer Shen Qingxian. Mereka hanya percaya pada manajer Shen. Sekarang mendengar kalian bercerai, mereka langsung ingin menghentikan kerjasama. Tidak mungkin Shen Qingxuan yang manis itu. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu? Apa kamu yakin itu Shen Qingxuan? Sungguh, Tuan Lu, kalau tidak percaya, sini ada rekaman panggilan, silakan dengarkan sendiri. Wah, situasi di internet kacau. Ada yang melaporkan kita menggunakan bahan baku berkualitas rendah. Banyak konsumen alergi. Semua sedang siaran langsung menuntut kompensasi.
Bahan baku jelek. Bukankah Lily yang bertanggung jawab atas pembelian? Ya, Nona Jia yang bersikeras menggunakan bahan murah. Untuk menghemat biaya, kami sudah menasihatinya, tapi tidak didengar. Dia gila. Sekarang di internet semua orang mencari data dirinya, dan bahkan mengekspos skandal hitam lainnya darinya. Gelar palsu, kehamilan palsu, menggelapkan uang perusahaan, menyewa model pria. Astaga, keluarga lu, kami ini dosa apa yang telah kami perbuat sampai-sampai mendatangkan bencana ini? Tuan Lu, jangan panik. Xiao Liu, beritahu semua orang. Siang hari temui klien, malam hari ke jalan buru untuk hubungan masyarakat. Kalau tidak bisa, uang ganti rugi ditanggung bersama. Setelah badai ini berlalu, semua dapat kenaikan gaji. Sekarang berangkat. Ada apa ini? Wajah kalian semua muram sekali. Kamu ini bencana keluarga lu kami. Semua akan celaka karena kamu. Wanita macam kamu masih berani masuk rumah. Mingze, aku kemarin temani klien, hari ini periksa kehamilan. Jadi terlambat temani, Xiao Yu. Kamu perlu marah sebesar ini? Temani klien seharian, periksa kehamilan seharian. Kamu anggap aku bodoh. Lu Mingze, aku hamil anakmu. Bahkan bantu urus perusahaanmu, kamu tidak menghargai saja sudah. Kamu malah curiga padaku, hati nuranimu dimakan anjing? Urus perusahaan. Siapa yang beri nyalimu pakai bahan baku jelek? Aku juga untuk bantu perusahaan hemat biaya. Bantu perusahaan cari untung niat baik. Hemat biaya, perusahaan hampir bangkrut karena kamu. Kamu lihat sendiri, sekarang di internet semua mencaci kami tak punya hati muka kami. Sudah dipermalukan habis-habisan olehmu. Minghe, semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Jelaskan ijazah palsumu, kehamilan palsumu, atau jelaskan kamu korupsi uang perusahaan pelihara model pria. Skandal sudah terbongkar semua. Masih berani bohongi aku? Kamu sampah tak tahu malu. Sayangnya seluruh keluarga kami menganggapmu permata. Tapi kamu memperlakukan kami seperti orang bodoh hari ini. Aku pasti akan mencabik wajahmu. Mingze, itu Shen Qingxian. Dia cemburu padaku. Dia sengaja menjebakku. Jangan termakan tipuannya. Wanita kamu sampai sekarang masih berkilau. Kamu lihat orang di video ini, kelakuannya yang mesum ini. Apakah itu kamu? Tunggu sampai aku mendapatkan uang terakhir dari Lu Mingze. Kita akan pergi jauh. Lapor ke polisi. Biarkan dia mendekam di penjara. Apa? Lapor ke polisi? Berani kalian? Apa? Melapor ke polisi? Kalian berani? Aku beritahu kalian. Aku punya bukti kalian melakukan penggelapan pajak. Hati-hati, aku bisa mengorbankan segalanya untuk melawan kalian. Pergi kau. Pergi sekarang juga. Bagaimana ini, Nak? Dia punya bukti. Bagaimana kalau dia melaporkannya? Wanita ini berani-beraninya mengancamku. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Ibu, masuk dulu ke dalam. Biarkan aku yang menangani ini. Tapi... Ibu, biarkan aku berpikir dulu. Ayah, apakah kita akan bangkrut? Dengar dari siapa? Aku baca di internet, katanya juga Tante Lily adalah penipu besar. Xiao Yu, ini salah ayah yang salah menilai. Andai saja ibu ada di sini, dia pasti punya cara. Benar, kalau ibu ada di sini, dia pasti punya cara. Ayah, bagaimana kalau ayah belikan ibu bunga? Minta dia untuk kembali. Apa itu bisa? Pasti bisa. Wanita suka bunga, bukankah dulu? Setelah ayah belikan Tante Lily bunga, ibu langsung pergi. Kali ini belikan yang lebih cantik. Lalu minta maaf yang baik-baik. Ibu pasti akan memaafkan ayah. Baiklah, ayah akan beli bunga dan cari ibu. Qingxian, tunggu. Kamu datang untuk apa? Qingxian, aku tahu kamu paling suka bunga lili. Aku sengaja memberikannya untukmu. Dulu semuanya salahku. Sekarang, bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Tidak perlu. Qingxian, aku benar-benar tahu salahku. Dulu aku tidak melihat kebaikanmu. Tidak tahu kesusahanmu. Sekarang aku mengerti semuanya. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar mencintaimu. Mencintaiku? Jia Lili masih mengandung anakmu. Saat ini bilang mencintaiku. Tidakkah itu lucu? Qingxian, kamulah cintaku sejati, wanita itu. Dia sama sekali tidak hamil.
Dia adalah penipu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Saat ada masalah, semua tanggung jawab disalahkan pada wanita. Kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. King Xian, berikan aku satu kesempatan lagi ya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pulang denganku, King Xian. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak, aku tidak akan melepasmu. Aku tidak akan pernah melepaskan King Xian. Lu Mingze, aku bahkan merasa jijik. Hanya melihatmu sekali saja. King Xia, 8 tahun perasaan, kamu bilang putus ya putus. Jangan bicarakan perasaan. Kamu tidak pantas. Lili, puas dengan rumah barunya? Puas. Bayi bilang, terima kasih pada ayah. King Xia, beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik. Sumpahmu bahkan lebih tidak berharga. Kamu begitu kejam. Kejam? Dibandingkan dengan apa yang kalian lakukan padaku, ini bukan apa-apa. Apa? Perusahaan disegel. Karyawan kabur? Baik, tunggu sebentar. Aku segera ke sana. Tuan lu sibuk, aku tidak akan mengganggumu. King Xian, aku salah. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Mitra kerja juga hanya mengakuimu. King Xian dan Direktur Xie. Dia juga hanya mau membantu. Masalah yang kalian buat sendiri, tanggung sendiri. Aku tidak punya kewajiban membereskan kekacauan kalian. King Xian, tanpa kerjasama, aku akan bangkrut. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. King Xian. Ini adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. King Xian, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Tolong sampai aku, ya? Lepaskan aku! Kalau kamu tidak bantu aku tidak akan melepaskan King Xian. Kalau kamu tidak pergi, aku akan membuatmu. Pergi! Oh, aku tidak akan melepaskannya. King Xian, tolong aku! King Xian, aku mohon, bantulah aku. King Xian! Demi persahabatan kita selama ini, tolonglah aku. King Xian! King Xian! Ayah, apakah ibu menerima bunga itu? Apakah dia akan kembali? Ibu masih marah kepada ayah. Kalau begitu, aku akan memohon kepada ibu. Dia paling sayang padaku. Aku akan membujuknya. Pasti dia akan memaafkanmu. Ya, dulu apapun yang kamu inginkan, ibu pasti berusaha memenuhinya. Kalau begitu, mari kita bersama-sama memohon kepada ibu. Aku yang manja, kamu yang minta maaf. Baiklah, besok aku akan membawamu ke kantor ibu. Kita jadi bersama. Yeay! Ayah, itu nenek. Jangan pedulikan. Kita tunggu ibu. King Xian, Xiao Yu meninggal. Kita sudah putus lama, ganggu lagi, aku akan laporkan ke polisi. Xiao Yu terus merengek. Ingin bertemu kamu. Bu, pulang bersama kami ya. Aku janji tidak akan membuatmu marah lagi. Kita sudah, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan ganggu aku lagi. Direktur Xie, tolong bantu perusahaan pakaian Sei. Membantu kamu? Bahan baku jelek, ngemplang pajak. Apa? Aku yang paksa kamu. Tapi kalau Zei bangkrut, bagaimana nasib keluarga kita? Kalau tahu begini, mengapa dulu begitu? King Xian, demi anak, berilah jalan hidup. Aku akui, aku tidak sekaya dan sekuat Direktur Xie. Semua salahku di masa lalu. Xiao Yu mengalir darahmu. Tegankah kamu melihatnya? Hidup terlantar? Shen Qixian, kamu kejam sekali. Anak merindukanmu. Sudah depresi sampai potong pergelangan tangan, hatimu tega. Ah, anak-anak itu tidak bersalah. Bagaimana seorang ibu bisa begitu tegan? Benar, kata orang. Penyesalan itu mahal harganya. Siapa yang tidak pernah salah? Nona Shen sudah sukses dan terkenal. Tolong mantan suami, apa salahnya? Itu? Tinggal di jalanan, Lu Mingze, saat kau tidur di bawah jembatan. Shen Tingxian yang mengeluarkan uang dan koneksi, membantu mendirikan Zai Fushi untukmu. Dia memberimu rumah, melahirkan anak untukmu, mengorbankan desain yang paling dia cintai. Kau hancurkan segalanya, miliknya. Masih berani minta simpati. Lu Mingze, kau dan keluarga lu sendiri yang memutus jalan mundur. Lupa, lu bagaimana kau dan ibumu membawa wanita simpanan, memaksa turun tahta, bahkan anak perempuan diajari. Menggangguku. Aku saat itu tersesat. Ibu, aku salah. Shen Qixian, kau wanita, aku akan membunuhmu.
Shen Qingxian, aku hancur. Apakah kamu masih akan punya hari baik, ha? Qingxian, kamu tidak apa-apa. Hua Yuan, tanganmu banyak darahnya. Kamu gila? Mengapa kamu menangkis pisau untukku? Untukmu, jangan bilang menangkis pisau. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku rela. Tenang, aku sudah mengejarmu 8 tahun. Badanku kuat kok. Terima kasih. Ayo, aku segera bawa kamu ke rumah sakit. Rumah bobrok ini bocor angin dan hujan? Ini tempat tinggal manusia? Hah? Ayah, kapan aku bisa kembali sekolah di Nanceng? Sebentar lagi. Tunggu ayah mantap dulu. Keluarga yang baik-baik ini tercerai-berai begitu saja. Aduh. Karma. Ini semua karma karena aku buta mata dan hati. Direktur Shen, Oriental Charm, sangat sukses. Membuat dunia melihat karakter ketimuran. Sekarang, bisa berkenan makan malam bersama? Undangan Direktur Xie benarkah hanya sekadar makan malam? Sesederhana itu. 1 kali makan, tentu tidak cukup. Niat pribadiku adalah dari sekarang dan seterusnya. Setiap kali makan, aku bisa duduk di seberang. Lalu tunggu apa lagi? Cincinnya mana? Cepat kenakan. Kenakan dulu, lalu kita makan. Aku lapar. Ayo,